Pemirsa, Bandara Noto Hadinegoro menjadi pintu sekaligus jembatan untuk Jember, dikenal oleh masyarakat secara global. Namun sayangnya pemirsa, sejak dibangun tahun 2003 lalu, ternyata perkembangan dari bandara ini tidak sesuai dengan harapan. Di era pemerintahan Gus Bupati Muhammad Fawaid akan diberlakukan reaktivasi kembali untuk Bandara Noto Hadinegoro. Dengan adanya reaktivasi tentu akan ada banyak sekali tantangan dan peluang yang harus segera diselesaikan dan dipecahkan. Lalu seperti apa tantangan, peluang sekaligus manfaat dari reaktivasi untuk Bandara Noto Hadinegoro di Kabupaten Jember? Kita akan bahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Aci Wilfa. Pemirsa, untuk membahas terkait bagaimana saja tantangan dan peluang yang harus dipecahkan oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam reaktivasi Bandara Noto Hadinegoro, sudah hadir bersama saya dua narasumber yang luar biasa di studio kami. Yang pertama, saya ingin menyapa Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember, Pak Agus Wijaya. Pak Agus, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Semangat Pak Agus? Semangat Pak Agus. Sebelumnya terima kasih Pak Agus sudah berkenan hadir ke studio kami untuk memberikan informasi tentunya kepada masyarakat. Di samping Pak Agus, saya juga ingin menyapa ini tim hukum dari TP3D Kabupaten Jember. Pak Didi, apa kabar Pak Didi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Salam sehat Pak Didi. Semangat SKC. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Oke. Sebelumnya juga terima kasih Pak Didi sudah berkenan hadir memberikan informasi tentunya kepada masyarakat Jember. Bapak-bapak, ini hari ini kita luar biasa. Tema yang dibahas tentang reaktivasi Bandara Noto Hadinegoro Jember untuk Jember lebih mendunia. Kita tahu bahwasanya sudah bertahun-tahun, hampir 10 tahun lebih Bandara Noto Hadinegoro ada di Kabupaten Jember, tapi ternyata berjalannya tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini di zaman pemerintahan Gus Bupati akan diadakan reaktivasi. Seperti apa mungkin pandangan dari Pak Agus sendiri sebagai Kadisub menyikapinya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, saya tertarik sekali dengan undangan dari IJTI masalah untuk dialog reaktivasi bandara jembatan Jember mendunia. Artinya tertariknya ini karena ini berhubungan juga kemarin pada tanggal 17 kita ada kedatangan dari Ketua tim TP3D dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Jember dalam rangka kunjungan kerja melihat kesiapan bandara. Dari kunjungan-kunjungan tim tersebut kami merasa bangga karena bangga bisa mengetahui secara langsung kondisi di bandara milik Pemkab Jember. Artinya milik Pemkab Jember betul-betul bisa mengetahui sebenarnya. Nah, maka dari itu saya selalu mengatakan kepada siapa saja, khusus kalimat reaktivasi bandara ini sebenarnya menurut saya kurang cocok. Karena bandara itu sudah sejak lama sudah aktif. Jadi kita lebih banyak kalau dengan pemerintah sekarang Gus Bupati Muhammad Fawaid, kemudian dengan Pak Joko Wakil Bupati, kita lebih banyak mengoptimalkan bandara, optimalkan penerbangan. Karena bandara saya tidak pernah tutup. Bandara Kabupaten Jember mulai operasi komersil 16 Juli 2014 sampai sekarang itu masih tetap opening operasi. Artinya itu kita punya izin dari Kementerian Perhubungan Udara, setiap 5 tahun kita selalu hidupkan. Karena kalau dalam 5 tahun sekali sertifikat bandar udara itu tidak dihidupkan, secara otomatis pemerintah pusat akan menutup. Jadi dasarnya adalah sertifikat bandar udara yang kebetulan kemarin 2024 bulan November sudah kita perbarui. Karena apa? Bandara Noto Hadinegoro Jember kita masih beroperasi melayani yang namanya seperti sekarang ini kita punya pesawat swasta charter.
yang dioperatori oleh PT Numa Aviasi. Kemudian setiap bulan kita minimal ada satu penerbangan dari swasta ataupun dari mana yang sifatnya mereka sangat privasi, tidak boleh diketahui. Contoh, misalkan yang salah satu yang boleh diketahui adalah ada satu rumah sakit di Jember ini yang setiap bulan itu take off landing dari bandara menuju Jakarta, membawa pasien. Ini dengan pesawat jet. Banyak yang nggak tahu ya. Artinya minimal itu ada satu pesawat jet yang take off landing di bandara. Kemudian belum pesawat yang lainnya sifatnya ada tamu-tamu yang khusus. Jadi kalau saya melihat di Bandara Jember ini ada beberapa yang menurut saya privasi pemilik atau penumpang tidak boleh mereka diketahui oleh publik. Maka dari itu saya yakin mereka juga nggak mau dipublis privasinya, sehingga masyarakat Jember mereka nggak tahu. Tapi teman-teman kami di Bandara Noto Hadinegoro tetap melayani. Artinya pesawat pada saat akan landing di bandara selalu kepala bandara selalu minta izin saya. Izin Pak Kadis, ada slot time dari PT ini. Besok ada tamu ini akan hadir jam sekian. Kalau saya mengatakan tidak, berarti tidak boleh. Nah, jadi selama ini oke, lanjut. Artinya teman-teman sudah bekerja seperti biasa. Nah, ini salah satunya adalah kita berpikir memang Bandara Noto Hadinegoro masih belum ada penerbangan yang namanya komersil. Jadi kalau saya lebih tertarik bahasanya optimalisasi penerbangan. Artinya penerbangan apa? Yang kita optimalkan, cari komersil. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, saya bangga dengan pemerintahan Gus Fawait akan mengoptimalkan penerbangan mencari maskapai. Kalau yang swasta, katakanlah charter privat, hampir 1 bulan itu pasti ada minimal 1. Itu Mbak. Artinya ini di pemerintahan untuk Gus Bupati. Betul. Bukan reaktivasi karena memang dari lama Bandara Noto Hadinegoro sudah aktif dan operate. Jadi minimal operasi, ada 1 jet. Ada ya, nggak boleh tahu siapa pemiliknya. Mereka pasti datang sebulan sekali pasti di bandara. Ya. Dan itu hari-hari tertentu mereka bisa hari Minggu tersebar. Dan juga memang kita jam operasinya bandara itu mulai pukul 07 sampai jam 17. Memang kita tidak boleh operasi di atas jam 17. Jadi jamnya itu ditentukan oleh sertifikat bandara. Artinya itu masa berlaku 5 tahun ke depan sejak November. Berarti kalau 24 masih berlaku sampai tahun 29. Artinya di zaman untuk pemerintahan Bupati Fawait ini mengoptimalkan penerbangan komersil. Penerbangan komersil. Yang komersil itu yang saya harus angkat topi untuk mendukung Bapak Bupati. Oke, saya ingin beralih kepada Pak Didi ini selaku tim hukum dari TP3D Kabupaten Jember. Tadi sempat dibahas ternyata dari pihak DPR, kemudian salah satu juga dari TP3D ini sudah melakukan kunjungan kerja untuk melakukan pengoptimalan tadi ya Pak ya, untuk melakukan pengoptimalan di Bandara Noto Hadinegoro. Pak, mungkin bisa di-sharing kepada kami bersama, apa sih Pak mungkin temuan-temuan yang mungkin bisa artinya bisa ditingkatkan lagi untuk bisa mencapai pengoptimalan ini di bandara Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Apa yang kita ikhtiarkan ini landasannya semua karena cinta. Iya. Apa yang diaturkan oleh Pak Kadisub, Bapak Agus Wijaya tadi, itu bagian daripada catatan summary daripada kunjungan teman-teman DPRD bersama TP3D saat di bandara, termasuk juga ada dinas terkait, misalnya dari Dinas Pariwisata, PU Bina Marga, Kominfo. Itu bagian daripada proses mengintegrasikan diri dalam upaya optimalisasi penerbangan komersial. Saya sepakat dengan narasi itu, dan itu yang memang harus dilakukan. Dari TP3D, sesuai akronimnya, TP3D itu adalah Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah. Betul. Yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gus Bupati. Sehingga apa yang menjadi temuan, catatan, hasil koordinasi bersama sebagai tindak lanjut pertemuan awal kunjungan teman-teman DPRD kemarin di bandara, ada beberapa hal yang memang harus segera dilakukan pergerakan secara cepat.
Contoh Pak Kadishub juga sudah memaparkan panjang lebar pada saat kita berkoordinasi di bandara. Contoh, landasan pacu itu runway-nya, markanya itu kan sudah mulai kabur. Di atas ketinggian kalau pesawat mau turun di atas ketinggian 30 meter itu sudah kabur, dan ini kan membahayakan. Betul. Sehingga sarana prasarana yang berkaitan dengan marka landasan pacu itu pun harus disegerakan. Konsekuensinya kepada penganggaran. Termasuk juga kami meninjau kesiapan daripada PMK, kendaraan PMK yang ternyata setelah kami lihat itu usianya sudah 17 tahun berjalan ya Pak Agus, itu sudah kurang memenuhi syarat sehingga harus dilakukan permajaan. Termasuk juga kendaraan ambulan yang stay di sana, yang sewaktu-waktu bisa bergerak, itu pun juga perlu permajaan. Ada hal-hal lain yang memang tidak kalah pentingnya yang menjadi catatan kami dari TP3D dalam proses-proses mengoptimalkan penerbangan. Tentunya dengan kehadiran dinas yang lain, contoh kehadiran dinas pariwisata, tentunya harus menginisiasi adanya program-program penunjang percepatan. Semisal begini, misalnya Mbak Ica ya, kalau Mbak Aci, mohon maaf, Mbak Aci mau hadir ke bandara, dalam perspektif kepariwisataan, Mbak Aci akan membutuhkan bahasa pemaknaannya begini, what I want to see. Betul. Iya. I want to eat. Betul. I want to buy. Apa yang Mbak Aci mau lihat? Betul. Yang mau dimakan dan mau dibelanjakan, mau membeli sesuatu di sana. Itu belum ada penunjang sama sekali. Jadi terintegrasinya OPD terkait untuk mencapai pada satu tujuan harapan yang diaturkan oleh Pak Kadishub tadi, semuanya memang harus bergerak, berbagai corak warna namun terpadu dalam satu tujuan yang sama. Bagaimana optimalisasi penerbangan komersial itu bisa segera terlaksana. Terlebih lagi sebagai tradisi di dalam bulan Agustus ada gelaran GFC. Iya, betul. Tentunya ini ada nilai-nilai penguatan okupasi yang menjadi target harapan daripada Pak Kadishub bila mana optimalisasi penerbangan pesawat komersial ini bisa dilakukan. Namun ada catatan terpenting yang harus menjadi guidance di antara OPD terkait. Arahan Gus Bupati bagaimana agar supaya optimalisasi penerbangan pesawat komersial ini tidak membebani APBD. Insya Allah Pak Kadishub sudah ready, siap menjabarkan itu dengan catatan green light daripada penguasa wilayah, pimpinan tertinggi dalam satu komando. Bila mana sudah memberikan lampu hijau, insya Allah Pak Kadishub gerak cepat juga. Itu kata kuncinya di situ ya. Secara ini gambaran secara umum dari kami sebagai anggota TP3D yang ikut serta dalam proses kunjungan teman-teman Dewan pada saat di bandara kemarin. Ini cukup menarik sekali Bapak-Bapak, tapi kita akan lanjutkan usai jeda. Kita akan kembali pemirsa setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih bersama saya di sini Acu Ilva dan juga dua narasumber yang luar biasa, Pak Agus dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan juga Pak Didi dari tim hukum TP3D Kabupaten Jember. Cukup menarik yang dibahas kita di segmen sebelumnya, bahwasanya ini bukan reaktivasi, ini yang perlu juga menjadi edukasi kepada masyarakat, bukan reaktivasi tapi pengoptimalan penerbangan komersil seperti itu. Pak Didi dan juga Pak Agus, tadi Pak Didi sempat memberikan beberapa catatan, artinya dengan adanya peningkatan sarana prasarana yang ada di Bandara Noto Hadinegoro supaya pengoptimalan ini dapat segera tercapai. Bagaimana kemudian Pak Agus sendiri menanggapinya? Ya, dari kemarin kunjungan kerja dari TP3D maupun Komisi C, saya betul-betul sudah mencatat tentang sarpras yang ada di bandara,
apa yang menjadi prioritas utama, prioritas kedua, baik fasilitas utama maupun fasilitas penunjang, kita semua catat. Sorenya sudah kita serahkan kepada Ketua Komisi C DPRD dan Ketua TP3D. Artinya dari laporan inventarisir data yang perlu harus mendapat penanganan, salah satunya yang tadi disampaikan oleh Kak Didi, masalah runway. Ini sangat-sangat fatal kalau seandainya tidak segera ditangani. Runway kita punya panjang itu 1.600. Mulai runway 1.600 termasuk lahan parkirnya pesawat atau di apron, ini juga harus dicat marka. Ini menjadi menurut saya fasilitas utamanya runway yang menjadi perhatian, harus dianggarkan, harus dikerjakan, harus sudah ada sebelum Bapak Bupati mendatangkan pesawat komersil. Nah, jadi menurut saya fasilitas yang pertama harus diperhatikan adalah marka. Kemudian yang lain tentang kelengkapan yang disampaikan juga Pak Didi tadi, Bangda, adanya kendaraan operasionalnya yang untuk kelengkapan keselamatan bandara. Kendaraan PMK itu tidak boleh keluar dari bandara karena memang itu SOP-nya harus di bandara. Ambulan pun demikian. Nah, ini sudah tidak layak. Artinya kendaraan-kendaraan di sana ini sudah harus mendapat perhatian oleh tim, katakanlah dari Pemda. Kemudian yang lain, yang ketiga, terutama lagi adalah SDM. SDM kita punya 14 personel yang lisensinya itu sudah expired. Jadi artinya sudah habis masa berlakunya 2-3 tahun lalu. Jadi kalau temuan selama ini memang tadi sudah saya katakan, kita bandara sudah melayani pesawat yang namanya privat. Katakanlah datang hari Selasa, Rabu, ada tamu pemeriksaan, biasanya datang Kamis, Jumat. Jadi nggak ketemu, mereka nggak meriksa. Tapi kalau nantinya ini pesawat komersil sudah katakanlah ada, hidup di Jember, suatu saat akan mengecek, melihat karena rame dan sebagainya, akan dilihat itu SDM. Nah, SDM bandara, kita punya 14, itu sertifikatnya pada off semua, expired semua, yang namanya pesawat lisensi AFSEC, aviasi security. Jadi keselamatan penerbangan itu AFSEC semua itu yang menangani mulai dari kedatangan, SOP-nya, pemeriksaan barang, termasuk juga boarding, termasuk juga pada saat naik pesawat, termasuk keamanan pesawat pada saat take off landing. Ini AFSEC yang berlisensi semua. Dan kita, dan memang saya akui 2-3 tahun sudah expired. Kita tidak bisa mengusulkan untuk memperbarui dengan pertimbangan memang anggaran. Karena memang pertimbangannya mungkin dari Pemda, kita tidak bisa mengusulkan untuk lisensi karena memang kapasitasnya kita hanya punya 1 kali yang namanya pesawat komersil hadir. Pesawat apa? Privat yang namanya charter hadir. Jadi nggak kelihatan. Tetapi dengan adanya ini harapannya saya untuk lisensi SDM bandara harus dihidupkan. Jadi mulai dari marka, kendaraan operasional termasuk sertifikasi lisensi SDM. Ini harus menjadi prioritas. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah X-ray prasarana. Jadi pemeriksaan barang penumpang yang akan masuk di bandara. Ini sudah tidak berfungsi punya kita bandara. Artinya selama ini kami melayani, di sini ada gambar itu yang namanya pesawat Grand Caravan Susi Air. Itu tahun 23, 24 kita sudah melayani yang namanya Susi dengan rute Jember Sumeneb, Sumeneb Jember. Penumpangnya memang rata-rata kalau dari Jember itu lebih dari 40%. Jadi ada penumpang 5, 6 seminggu 2 kali penerbangan tahun 23 dan 24. Pada saat penumpang naik atau boarding di pesawat Susi Air Grand Caravan ini, mereka kita periksa barangnya, banyak penumpang tersinggung yang akan berangkat dengan Grand Caravan. Tersinggungnya, saya nggak mau dibuka atas, karena penumpang dari Jember mau ke Madura, nggak mau. Nah, padahal ini adalah SOP harus, karena apa? X-ray-nya kita mati. Tapi kalau seandainya ada X-ray, barang, tas, itu masuk di dalam mesin, kan dilihat seandainya membawa barang berbahaya khususnya logam dan sebagainya akan terdetek, sehingga diperiksalah waktu ke kendaraan atau pesawat Grand Caravan kita meriksa secara manual. Jadi otomatis kita
buka tasnya penumpang, termasuk pemeriksaan badan, kita periksa secara manual. Nah, artinya sudah saya sampaikan pada waktu tamu kedatangan di bandara bahwa X-ray juga harus mendapat perhatian. Jadi menurut saya semua permasalahan sudah full saya serahkan kepada tim TP3D maupun Komisi CDPRD Jember. Menarik, tadi juga sempat disinggung terkait bagaimana tanggapan dari Pak Agus sendiri dengan ada permasalahan. Ini butuh yang namanya anggaran, yang menjadi mungkin kunci utama untuk pengoptimalan dari Bandara Noto Hadinegoro mendapatkan penerbangan komersil. Saya ingin ke Pak Didi selaku tim hukum TP3D, yang mana TP3D ini sendiri memiliki peran yang cukup penting untuk memberikan masukan dan saran kepada Gus Bupati dan juga kepada Wakil Bupati kita untuk nantinya kepada masyarakat Jember yang lebih sejahtera. Pak, tadi disinggung terkait anggaran. Ya, kita tahu bahwasanya untuk mengoptimalkan ini tadi kita memang membutuhkan anggaran yang luar biasa. Tentu akan ada tantangan dan peluang nanti di dalamnya. Kemudian dari TP3D untuk mendorong bantuan pemerintah pusat agar ada anggaran APBN yang digunakan untuk mengembangkan Bandara Noto Hadinegoro, mungkin apa yang diusulkan kepada Gus Bupati sendiri? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Didi, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya masih di sini bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Ada Pak Agus dari Kadisub Jember dan juga Pak Didi dari tim hukum TP3D Kabupaten Jember. Pak Didi, terakhir di segmen sebelumnya saya bertanya terkait bagaimana anggaran yang akan didorong dari pihak tim TP3D untuk akhirnya Gus Bupati ini menganggarkan untuk biaya operasional supaya pengoptimalan bandara ini dapat segera terlaksana. Seperti apa? Siap, terima kasih. Perlu kami tegaskan sebagai summary dalam proses kunjungan teman-teman Dewan di bandara dengan Pak Agus Wijaya selaku Kadisub Jember dengan TP3D dan OPD terkait lainnya sudah menjadi catatan utama dan terutama sekali buat teman-teman Dewan. Dan kemarin secara matematis sudah dihitung, dipaparkan oleh Pak Kadisub dan menjadi catatan untuk segera diaturkan. Bukan hanya diaturkan, kalau harapan kita semua bagaimana agar supaya segera bisa terrealisasi. Karena target capaian agar untuk optimalisasi penerbangan pesawat komersial ini sudah amat sangat mendesak buat kalangan pengusaha di Jember, masyarakat Jember, sehingga partisipasi masyarakat Jember diharapkan optimal juga untuk menunjang keberhasilan ini. Saya kira itu. Saya ingin beralih ke Pak Agus, bahwasanya ternyata ini kan bandara aktif, tapi mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu. Sebenarnya ada pesawat apa aja sih Pak, kalau boleh di-sharing ke kita? Ya, jadi di Bandara Noto Hadinegoro selama 2 tahun sejak 23, kita sampai saat ini kita punya pesawat dari PT Numa Aviasi, itu ada 4 pesawat charter. Jadi dengan jenis Cessna 172. Ini boleh dan dipakai dan digunakan, disewa oleh siapa saja dan kemana saja. Artinya kemarin tuh dari Cirebon ke Jember. Jember Cirebon. Nah, terus kapan hari ada dari Jember ke Lombok. Lombok Jember. Nah, ini yang kita coba sekarang lagi pasarkan adalah rencana Jember Surabaya. Langsung Surabaya Bawean atau Surabaya Sumeneb dan Sumeneb Bawean dengan pesawat Cessna 172. Ini kapasitas 4, penumpang 3, 1 pilot. Nah, kemarin yang dilihat dari teman-teman TP3D, kita juga punya pesawat Seneca dengan pesawat seat 6, 2 pilot, co-pilot 1, 4 penumpang. Harga silakan langsung berhubungan dengan ownernya pesawat. Artinya disinilah satu temuan atau istilahnya itu inovasi bahwa Bandara Jember tidak harus dengan pesawat besar yang tidak ada karena namanya kondisi ekonomi. Sekarang kita punya pesawat charter. Nah, inilah yang menurut saya harus kita juga konsentrasikan menghidupkan pesawat charter. Karena ke depan pesawat charter ini ownernya memang
tujuan memajukan Jember. Walaupun dia dari Jakarta, perusahaannya dan komisarisnya dari Bali. Ini adalah kolaborasi dari Jakarta dan Bali. Sudah saya tempatkan di Bandara Jember. Dan ke depan dia akan nambah pesawat lagi, Pak Didi. Oh gitu. Jadi artinya kalau memang ada katakanlah jamaah umroh, misalkan dengan jumlah kapasitas tertentu mau PP, dia siapkan pesawat. Nah, ini menarik ini. Jadi dia sudah bisa charter, silahkan harga nego. Sama seperti kita mau charter mobil dari Jember mau ke Jakarta dipakai sehari, silakan. Oh Pak Numa, katakanlah PT Numa. Pak PT Numa, saya ada jumlah penumpang 400 misalkan. Mau umroh. Oke, saya kirim ke Jakarta. Dia bisa charter. Pak Numa, saya mau ke Jember, ke Sumeneb. Ini ada rombongan meninggal dan sebagainya, penumpangnya 10. Charter bisa. Yang penting harga cocok. Dan dia siap mendatangkan. Namanya perusahaan charter. Seperti Pak Didi, Mbak Aceh ya. Pak, saya butuh Alphard. Akan didatangkan Alphard. Pak, saya butuh Innova Ribbon. Akan didatangkan Ribbon. Namanya perusahaan. Iya. Namanya PT Numa Aviasi. Ini sudah ada 2 tahun dan ini memang belum dipublis, artinya masyarakat belum tahu. Maka itu silahkan mungkin nanti dilihat, kita punya websitenya langsung dari situsnya itu PT Numa ada, Bandara Noto Hadinegoro ada, di situ ada aktivasi setiap hari. Lengkap ya Pak informasinya ya Pak ya. Betul. Jadi artinya pesawat yang namanya untuk PT Numa yang memajukan Jember kita ikut support juga. Jangan sampai dia keluar dari Jember. Karena dia mau mengembangkan salah satunya minta bantuan juga dengan PP3D, saya harap juga ada support, akan minta membangun hanggar. Hanggar itu dengan komitmen direkturnya akan mendatangkan pesawat-pesawat kecil dari Jember atau Banyuwangi ke timur, Bali, Lombok akan ditaruh diperbaiki di Jember. Jember ke barat, mulai Surabaya, Malang, Jogja, pesawat-pesawat kecil akan ditaruh di Jember. Kenapa? Saya sudah hitung-hitungan dengan direkturnya itu bahwa di Jember harga tanah, sewa, alat-alat dan sebagainya paling murah. Konsumsi makanan, kuliner dan sebagainya Jember paling murah. Menurut dari direktur Numa. Maka dari itu dia komit akan memajukan Jember dengan pesawat charter. Hanya sekarang belum ada itu namanya rumah pesawat, yaitu hanggar. Ini menjadi PR. Oke. Saya minta bantuan ya teman-teman juga media. Ini sangat menarik, artinya memang perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak supaya pengoptimalan penerbangan secara komersil ini dapat terlaksana dengan sempurna. Saya ingin ke Pak Didi selaku tim pengarah percepatan pembangunan daerah Kabupaten Jember, yang mana upaya ini merupakan upaya untuk membangun Jember baru, Jember maju. Kita sepakati itu dulu. Siap. Ini adalah upaya untuk membangun Jember baru, Jember maju. Pak Didi, dari Pemkab Jember sudah sebegitu upayanya untuk membangun Kabupaten Jember lebih baik lagi, salah satunya melalui pengoptimalan ini tadi. Tapi di masyarakat kita masih banyak ditemukan Pak Didi yang pesimis dengan adanya pengoptimalan bandara, pengoptimalan untuk penerbangan secara komersil. Bagaimana kemudian Pak Didi menanggapi ini yang kemudian bisa menjadi arahan kepada Gus Bupati? Baik, terima kasih. Kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu menjadi peranan terpenting. Apa yang diaturkan oleh Pak Kadisub tadi, ada ruang-ruang edukasi yang mungkin tadi Pak Kadisub ada sedikit yang terlupakan. Contoh dengan pesawat charter yang sudah disediakan dan itu sudah dioptimalkan juga penggunaannya, termasuk ada ruang-ruang edukasi, pelatihan para pilot. Kan begitu Pak Gus? Ada pilot perempuan. Mayoritas perempuan yang kemarin kita lihat kondisi situasi di lapangan. Nah, ini kan informasi yang menarik buat masyarakat. Betul. Ruang edukasi ini harus diisi. Terlebih lagi informasi yang akurat bahwasanya di Jember ini kalangan muda-mudinya yang berdinas di Angkatan Udara, matra Angkatan Udara adalah yang terbesar dibandingkan dengan matra TNI yang lainnya, baik laut dan darat. Nah, ini kan potensi. Potensi ini saya kembalikan lagi bagaimana partisipasi masyarakat itu
itu harus optimal, termasuk juga teman-teman IJTI sebagai media TV ya melakukan gebiar publikasi tentang potensi yang kedepannya harus semakin optimis bahwasanya optimalisasi penerbangan pesawat komersial ini insya Allah bisa dicapai. Terlebih bupatinya muda dong kan gitu. Ya, itu lari cepat dan itu akan diikuti diiringi dengan keterpaduan langkah yang sama Kadishub dengan OPD yang lainnya. TP3D sudah merekomendasikan, kemarin siap dan sudah merekomendasikan. Ini salam dari Pak Ketua yang kebetulan juga sebenarnya mau hadir juga pada saat ini. Beliau ada tugas lain yang harus diselesaikan. Itu artinya menjadi kata kunci partisipasi masyarakat supaya optimal. Iya, begitu Pak Didi ya. Jember baru, Jember maju. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembali kepada Pak Agus. Tadi pertanyaannya, banyak masyarakat kita yang masih pesimis dengan adanya upaya pengoptimalan penerbangan pesawat komersil. Bagaimana kemudian Pak Agus menanggapinya? Ya, kita harus bisa membuktikan yang pesimisnya masyarakat. Nah, salah satunya buktinya itu adalah mari ada pesawat, kita sama-sama mengeksplor dengan mensosialisasikan. Kita punya 31 kecamatan, ada 250 lebih desa. Kita pasang itu yang namanya sosialisasi. Kita pasang itu yang namanya promosi-promosi. Termasuk kita punya lebih dari 30 PTN, PTS. Kita punya BUMN, BUMN. Semua kita libatkan. Jadi tidak hanya kami dari pengelola bandara, Disub, ataupun dari Pemda saja, masyarakat juga ikut terlibat, katanya tadi Pak Didi, semua. Ayo, caranya ya mobil suasana. Kalau demand ini tinggi berarti akan suplainya akan okupasi tercapai. Artinya, sehingga pasar akan terbentuk, sehingga dia juga akan harga murah. Betul. Sosialisasi dan kolaborasi, begitu Pak Agus ya. Jadi kita harap sama-sama kita bekerja. Sama-sama bekerja, bukan hanya dari pemerintah, tapi masyarakat juga ikut. Ayo kita dukung. Didukung. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Pak Didi selaku tim hukum TP3D Kabupaten Jember. Silakan Pak Didi. Terima kasih. Kami dari tim TP3D, tim pengarah percepatan pembangunan daerah, berharap kepada segenap masyarakat di era pemerintahan Gus Bupati saat ini yang tagline-nya adalah Jember Baru Jember Maju, untuk menunjang keberhasilan apa yang menjadi harapan dan capaian daripada Pak Kadishub dengan tema khususnya adalah optimalisasi penerbangan pesawat komersial. Semoga senantiasa memperoleh dukungan penuh dan dukungan penuh dari segenap masyarakat Jember. Semoga segala sesuatu harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ojo lali, moco selawat. Insyaallah. Terima kasih Pak Didi. Saya ingin bergeser ke Pak Agus, closing statement dari tema kita hari ini. Silakan. Kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menyampaikan bahwa dari sisi transportasi itu ada kelas tersendiri. Ada moda transportasi darat, ada jalan, ada udara. Sehingga untuk transportasi udara di sini pesawat, saya hanya pesan, ajo dibanding-banding. Demikian. Ojo dibanding-banding. Balik lagi kita bersama-sama, ini merupakan upaya optimalisasi penerbangan ini merupakan upaya untuk menuju Jember Baru, Jember Maju. Sekali lagi terima kasih atas informasi yang diberikan kepada Pak Agus dari Kadishub Kabupaten Jember, Pak Didi juga dari tim hukum TP3D Kabupaten Jember. Sehat-sehat Pak, semoga lancar. Semoga lancar. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita terkait bagaimana optimalisasi untuk penerbangan komersil di Kabupaten Jember menuju Jember Baru, Jember Maju. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Saya Aci Wilfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.